Itulah sebabnya ketika selesai semua, lalu ada penetapan oleh KPU. Saya datang. Saya baru tahu bahwa ternyata saya adalah capres pertama dalam sejarah Indonesia yang datang dalam penetapan padahal nggak terpilih. Oh, Jadi selama, boleh dicek, saya juga baru tahu sudah itu rupanya ini selama. yang Di KPU. Yang ada Pak Prabowo itu. Ya. Oh, yang Bapak dipegang-pegang itu. Ya. Jadi selama ini yang datang hanya yang menang. Yang tidak menang tidak pernah datang. Tidak ada undangan gitu-gitu? Semua diundang. Oh, semua pasti diundang? Tapi nggak datang. Pak Ganjar nggak datang soalnya? Nggak, coba dicek aja. 19, 14, 94. Nah, Iya. 2004 sampai Iya. sekarang. Oh, Nah, iya. Nah, saya juga baru tahu sesudahnya. Lah, Bapak kenapa datang? Ya itu karena saya bilang saya menghormati prinsip demokrasi, marwah bernegara. Saya datang saat penetapan calon, saya juga datang saat penetapan hasil. Inilah demokrasi. Cuma inilah netizen adab. ada yang nanya, Bapak nggak malu? Maksudnya datang kan di situ, maksudnya Bapak posisi kalah kan, maksudnya. Tahu kan netizen Pak ya, maksudnya udah kalah, datang kan tambah malu gitu kesannya kan tidak, begitu. dan tidak ada namanya soal malu dan tidak. Ini menghormati hasil. Hasilnya apa? Hasilnya putusan Mahkamah Konstitusi. Iya, Pak Kapolri putuskan, kita hormati. fair. Nah, inilah yang kita sebut sebagai namanya bernegara nih begini. Berdemokrasi nih Ini begini nih. begini. Kalau Iya. tidak, kalau marah, kalau sekedar marah-marah aja nggak usah ikut demokrasi. Ya. Hadir adalah menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Penyimpangan tetap penyimpangan, dan penyimpangan harus dikoreksi, dan itu tidak boleh dilupakan. Oke. Anda boleh memaafkan, tapi jangan melupakan. Saya sebagai atlet juga begitu. Kalah oke, tapi kita harus menghormati. Masa gue kalah, benderanya negara orang lain sedang dinaikkan, terus gue bersikap tidak sportif, itu tidak bagus. Tapi makasih loh, Mbak. Itu satu edukasi politik yang bagus dan bernegara yang bagus juga. Serta menunjukin sebagai seorang pejabat publik, ini yang lu harus lakukan gitu. Cuman di situ ada beberapa hal yang menjadi sorotan, Pak. Waktu Pak Prabowo ngomong ya, Pak Prabowo ngomong, saya tahu rasanya kalah gitu-gitu. Itu Bapak ada di situ ya? Itu jadi buat Bapak jadi semacam hal lucu aja ya? Biasa aja. Biasa aja dan ya? saya katakan, ini bukan soal perasaan. Oke. Iya. Loh, kita bekerja ini karena kita bernegara, apapun perasaan kita. Apakah bahagia, dongkol, suka, duka, marah, happy, itu soal perasaan. Ya. Bernegara bukan pakai perasaan. Ya. Bernegara itu bawa adab, bawa marwah, bawa nilai, itu bernegara. Jadi, yang harus menjaga itu siapa? Yang berada di kepemimpinan. Kalau yang berada di kepemimpinan itu tidak menjaga marwah, adab, nilai, itu siapa yang mau jaga? Siapa yang bisa bilang benar apa salah? Ya. Yang berada di puncak kepemimpinan, di situ pegang nilai. Coba kalau yang di atas kepemimpinan itu tidak pegang nilai, dilanggar nilai-nilainya. Nanti ketika ada bawahan melanggar, dia bisa negur bawahannya. Loh, bos, Bapak kemarin melanggar. Batasnya nggak ada, benar. Atas dipegang. Iya. Nah, ini adalah kepemimpinan nasional. Ini calon presiden. Karena itu bawa etika. Bawa nilai-nilai, values. Supaya ini bisa dijaga. Agar dialah menjadi benteng pertahanan untuk kita menjaga nilai. Nah, saya mau jaga itu. Status saya sebagai pemenang Pilpres ataupun tidak pemenang Pilpres, saya jaga itu.